Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-12. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid, kita menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin, Allah amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah ba'da subuh rahimakumullah, pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di ayat yang ke-12. Di sini Allah menjelaskan tiga sifat atau tiga perbuatan yang kalau kita tidak memperbaiki secepat mungkin maka amalan kita akan sia-sia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Apa tiga amalan ini Bapak? Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengingatkan kepada hambanya yang beriman, karena Allah menginginkan semua hamba-hamba yang beriman itu tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Kata Allah, ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhi perbuatan berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Karena perbuatan berburuk sangka itu adalah dosa besar. Karena kalau sesuatu yang tak tahu waktu berkarunya Bapak atau tak tentu jalan cari tono, tidak usah berprasangka buruk dulu. Karena kadang-kadang prasangka buruk itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau kenyataannya. Nah, orang yang biasa berprasangka buruk itu nampak sih ciri-cirinya itu. Yang dari mana nampak cirinya kalau orang beli motor baru, dia biasa beli motor ke mana? Orang mereka rumah, ini balik paramnya. Karena segala sesuatu itu yang dikamukokannya yang buruk dulu. Kalau lagi pun dikadai musuhnya tetangganya, kurang sebelah rumahku balik auto, lah sama-sama paham suatunya, itu sakut itu. Karena segala sesuatu yang tidak jalan, tidak usah kita berprasangka buruk dulu. Karena itu sebahagian dari dosa besar. Kalau berprasangka boleh, berprasangka baik saja. Apalagi kalau ini Bapak, kami Ustaz wajib di pasar dulu ada di jamaah. Karena gitu ya Bapak. Kalau image-nya hotel itu akan agak aneh. Nah kini itu setiap acara itu rata-rata banyak mengadakan di balon hotel dan Ustaz diundang ke situ. Bahkan nama pribadi kinilah rutin mesti kajian sekali sebulan di beberapa hotel di beberapa untuk karyawan. Karena selama kan tidak tersentuh. Yang ajak itu di perusahaan-perusahaan di kantor-kantor.
Nah kini hotel pun untuk mendidik kerohanian karyawannya banyak diadakan pengajian ini sekali sebulan. Nah kalau seandainya mau pas keluar hotel itu ibu lewat aku kira sampai ibu tak keluar. Pasti pesan ke guru nih Pak, karena image hotel itu orang tahu tuh. Di bola di hotel cek lain sih kajian nampak nih Pak, tahu hotel itu lama hotel itu sudah lama aja kan. Jadi kalau nak tantu duduk Pak Karo saya berusaha dulu. Ini kan kayak acara-acara penting itu kayak IID, IDAI, Ikatan Dokter Anak, Ikatan Dokter Indonesia, ada dulu IID Ikatan Istri Dokter Indonesia. Cuma ada dengan acara itu rata-rata di bawah hotel. Arisan lokal, acara-acara penting kan, pertemuan-pertemuan penting kalau diadakan pengajian, biasanya memang ustaz. Nanti kan belum masuk hotel, kan kami dari bawah. Kan itu memang acara itu pada itu. Jadi jangan berprasangka dulu sebelum kita tahu masalah. Yang kedua kata Allah, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Karena kalau kita cari kesalahan orang, 1001 pasti dapat di luar. Kalau kesalahan orang itu pasti banyak. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna, makanya banyak kekurangannya. Dan kenapa kita bisa mencari kesalahan orang ibu bapak? Karena kita tidak berada di posisi orang itu. Jadi RT salah sih juga. Sampah berserakan RT juga salah. Ada yang membuang sampah kasih anak. Bahwa RT buang anak itu bantuan pada atas sumber saru berserakan RT juga kan ya. RW pengurus masjid. Pengurus masjid itu ngerasa ibu. Dia ada pengajian salah jo, tidak ada pengajian salah jo. Jadi kalau kita mencari-cari kesalahan 1001 kesalahan dapat. Ibu kalau mencari kesalahan aku 1001 dapat. Misalnya ibu cetak buku tuh 1001 kesalahan ustaz. Bisa terbit. Karena manusia itu tidak sempurna, makanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan makanya kata Allah jangan cari-cari kesalahan. Karena kita tidak berada di posisi orang. Ketika kita mencari-cari kesalahan orang, ketika kita berada di posisi orang itu, belum tentu kita sama juga, atau mungkin lebih buruk dari itu. Jadi kadang kita tidak berada di posisi itu. Tahu kisah Nabi Yusuf di bawah, ketika dijebak oleh Zulaikha, masuk ke dalam satu ruangan, dikunci oleh Zulaikha, diajak melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa kata Yusuf? Kamu takut ya Allah. Keluar Nabi Yusuf. Begitu Yusuf lari, tarik Ailo Nabi Yusuf cabik di belakang. Pas tiba di pintu, itu Yusuf buka pintu, raja tegak di muka pintu. Ada dia Zulaikha, Yusuf mau perkosa saya. Langsung beri fakta. Saksi ada. Tapi qadarullah, ada bayi sedang lalu bau Musa bulan di dalam buaya. Allah jadikan bayi itu sebagai saksi ahli, tidak menuduh siapa yang salah, tapi dia memberikan gambaran saja. Kalau ingin tahu mencari siapa yang salah, itu cabik baju Yusuf. Kalau cabik dari muka, berarti Yusuf salah. Tapi kalau cabik baju di belakang, berarti Yusuf benar. Pasti dari faktanya, kata Yusuf benar. Tapi untuk menyelamatkan martabat dan kehormatan raja dan kerajaan, Yusuf mengambil inisiatif biar saya saja yang dipenjara. Ini untuk menyelamatkan nama raja dan kerajaan. Tapi apa kata Allah di surah Yusuf ayat 30? Wa qala niswatun fil Madinah. Ternyata ibu-ibu Dewi itu bagunciang dia. Dia sebarkan berita-berita yang mereka sendiri tidak tahu. Dikecilnya Zulaikha istri yang tak setia lah, Zulaikha suka berondong lah. Makanya Nabi Yusuf umur 7 balik, Zulaikha umurnya 35 gitu. Tapi pembicara itu sampai ke telinga Zulaikha. Akhirnya diundanglah ibu-ibu tadi yang mengecek-ngecek itu, diundang ke Zulaikha ke tampaknya. Diundang datang, kemudian dia diberikan buah-buahan yang dibukanya tidak pakai tangan, pakai pisau. Gitu.
kesemak. Di hidangan tuh. Kece Zulaikha sebelum acara dimulai silakan mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Nah, dibuka lah buah tadi dibuka. Ketika sudah membuka kulit itu dicari dulu. Begitulah selesai kulit itu dibuka, kemana isinya dibuka Kece Zulaikha Yusuf keluar. Berjalan di muka tuh sampai ke kamar tuh masuk. Yusuf keluar. Ayah nampak di ibu tuh mencari Yusuf di bawah. Oh, lupa dia. Kalau itu sudah menyai buah. Tahu di sayapnya apa ibu? Tapi tidak terasa sakitnya. Begitu Yusuf lah hilang masuk kamar, baru tak pakir sedanya. Manangis saja kenapa taman lagu darah-darah lalu kuluko. Kece Zulaikha, itulah yang kalian sangko-sangkuan kamu salah moko Kece Zulaikha. Kalian bisa mengecek batu itu karena kalian tidak berada di posisi aku. Kalian sekali mencari Yusuf, no, gitu loh. Amulah iko orang yang kalian dah saya tanya kalian. Sekali kalian mencari Yusuf, no. Amu tiap hari mencari Yusuf, ada kamu amulah gitu loh. Tiap hari aku mencari Yusuf. Di Imam Manggali, di Imam Sudri, mas sobor Yusuf kau, ada kamu gitu aku mencari dia. Karena Nabi Yusuf kau gagahnya luar biasa ya Pak. Nabi pernah bercerita dalam satu hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, saya bertemu dengan Nabi Yusuf di langit keempat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Rasulullah mengungkapkan gambaran gagahnya Yusuf juga? Qurtiyalahu syatrul husni kata Nabi. Ketampanan Yusuf itu kata Rasulullah setengah dari keindahan dunia ada pada wajah Nabi Yusuf. Setengah. Baralah gagahnya dunia kok, setengah dari keindahan dunia itu ada di wajah Nabi Yusuf. Dikata Rasulullah, keindahan dunia itu apakah cantik, tampan, gagah dan segala macam dirangkum dalam bentuk keindahan itu. Keindahan itu kata Nabi Allah ciptakan 100, yang 99 Allah kalau tinggalkan di surga. Yang satu Allah turunkan ke dunia. Dari yang ciek koi bapak yang diturunkan ke dunia kok, setengahnya lah diambil di Nabi Yusuf. Paralah pikir ibu. 1% keindahan dunia kok, cuma ada Allah turunkan ke dunia keindahan itu 1% di dunia. Setengahnya lah diambil di Nabi Yusuf. Maka kita Nabi dia lahu satrul husni. Setengah dari indah dunia itu ada di Nabi Yusuf. Nah yang setengah lain baik bapak itu nama bagi sama-sama. Nah, teman tiko atau baik. Jadi saya mau pek deh. Bapak hidung tiko ya setengah bagi sama. Nabi Yusuf setengah surat. Maka tidak ada bisa mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf. Jadi ada nanti orang-orang yang mati kerajaan, ongih dek cantiknya, ongih dek gagahnya, bapak. Besok dia kira dia doa jadi Nabi Yusuf Melayu. Hah? Nabi Muhammad belum bisa mengalahkan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad gagah, tapi tidak segagah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu setengah dari dunia punya nyawa. Jadi Allah itu memang menjadikan beberapa nabi itu dengan karakternya. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya dan kekuasaannya. Jadi raja-raja yang mengalahkan ego, no? Yang atau yang mengabaikan perintah Allah dengan kekuasaannya menjadi sombong akan dihadapkan di hadapan Nabi Sulaiman. Seberapa hebat kekuatan kamu sebagai pemimpin di dunia kalau dibandingkan dengan Sulaiman? Itu menakluk Fir'aun dan segala macam itu menakluk dan di bawah Nabi Sulaiman. Yang gagah-gagah sombong di gagahnya, sombong di rancaknya di hadapan dengan Nabi Yusuf, KO. Jadi Allah sengaja menjadikan beberapa karakter para nabi itu berbeda-beda karena Allah mengantisipasi dengan kesombongan manusia ketika diberikan kelebihan itu oleh Allah. Korun, baranglah kekayaan tidak dapat dengan kekayaan Nabi Sulaiman, kalah. Kekuatan diadukan dengan Nabi Musa, kalah. Nabi Musa pun tangannya karing loh, makanya dia pernah mendamaikan orang sampai mati orang dia mendamaikan. Padahal dia tidak menangani, dia mendamaikan, tapi dia tangannya karing loh, mati orang itu. Malaikat maut saja ibu bapak, ketika datang ke Nabi Musa, kamambi anggoknya, nyotapa Nabi Musa,
butuh waktunya sholat. Ya, hadisnya. Dia datang tak kaji Nabi Musa, ditampar Nabi Musa, butuh waktu sebelah mengadu ke Allah. Dikembalikan oleh Allah mata malaikat itu, dia kecil Allah. Katakan ke Nabi Musa, kalau dia meninggal, kalau dia ingin dipanjangkan umur, kecil Allah letakkan telapak tangannya di punggung sapi. Seberapa banyak bulu yang tertutup oleh telapak tangannya, sebanyak itulah bulunya ditambah. Apalagi kalau alumni bulu Jawi dia buat kalatan telapak tangan Nabi Musa di situ, mayat tertutup di telapak tangannya kecil Allah, segitulah tambahan umurnya. Mana itu Nabi Musa dah takut lain. Kalau memang Allah menghendaki matikan saya sekarang, yang juga takut itu. Itu makanya karenanya tangan Nabi Musa itu. Jadi orang-orang yang membanggakan dengan kekuatannya nanti dihadapkan ke Nabi Musa, kau. Dia Allah menciptakan karakter-karakter Nabi itu karena mengantisipasi kesombongan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan. Kita makanya Bapak jangan mencari-cari kesalahan, karena kita tidak berada di posisi itu. Pernah kejadian nih Bapak, ketika malaikat berdiskusi sesama mereka, akhirnya apalah tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi? Toh hanya membuat kerusuhan, kekacauan, peperangan, pembunuhan, dan tidak ada belas kasihan. Apakah tidak cukup dengan kita para malaikat yang bertasbih, berzikir setiap saat memuji Allah? Apakah tidak cukup bagi Allah itu? Akhirnya Allah ke para malaikat tadi, kalian cari malaikat di antara kalian ke malaikat yang paling taat di antara kalian itu, suruh menghadap saya. Berdiskusilah malaikat itu, dapatlah dua malaikat yang paling taat di antara semua malaikat, namanya Harut dan Marut. Saya dibacakan di bawah tadi, Harut dan Marut. Begitu menghadap Allah, kami berdua adalah malaikat di antara semua malaikat yang paling taat kepada kami. Ya Allah, aku jadikan engkau seperti manusia, karena selama ini engkau tidak diberikan nafsu, sekarang kau disamakan dengan manusia diberikan nafsu, dan turun ke bumi untuk memimpin manusia. Mereka berdua dijadikan hakim membela perkara manusia. Apa yang terjadi Bapak? Sehari ya hari kedua sampai seterusnya, kurang ajarnya lebih parah daripada manusia. Lebih sadis dari manusia. Hukum diperjualbelikan, keadilan bahkan kau dipaluinya, nafsu dipatuhiannya, segala sesuatu dilanggar. Sampai batas waktu Allah panggil balik. Selamat jadi manusia. Dan kalian sebut selama ini banyak kesalahan-kesalahan manusia yang kalian bilang kalian tidak cukup dengan ketaatan kalian. Kenapa aku ciptakan manusia? Kata Allah, inilah jawabannya. Dan ketika kalian diposisikan sebagai manusia, ternyata kalian lebih buruk daripada manusia. Kini kalian yang dihukum di dunia atau di akhirat. Maka Harut dan Marut memilih untuk dihukum di dunia itu. Maka posisi Harut dan Marut ini digantung oleh Allah antara langit di bumi, kapal ke bawah kaki kate sampai hari kiamat. Karena memang mencari-cari kesalahan. Coba bayangkan nih Bapak, malaikat dia nafsu di Allah sehari yang lewat hari kedua dan seterusnya. Naudzubillah orang yang lagi jadi. Kini awak sebagai manusia Bapak, dari mulai lahir sampai kini daging nafsu dari Allah. Kalau mampu menjaga dan mengendalikan nafsu itu untuk tetap taat kepada Allah, derajat kita lebih mulia daripada malaikat. Derajat manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Itu makanya Harut dan Marut itu sebagai contoh kata Allah, ketika malaikat yang selama ini taat kepada Allah begitu diberi nafsu sama seperti manusia, ternyata kelakuannya lebih buruk daripada manusia. Ya maka tidak bisa cari kesalahan itu. Apalagi awak yang manusia itu dari nafsu dong. Jadi apapun bentuknya, jangan cari-cari kesalahan karena kita tidak berada di posisi orang itu, makanya bisa awak cari kesalahan. Tapi begitu awak berada di posisi orang itu, belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Maka jangan cari-cari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, jangan dibicarakan ke orang lain, tapi datangi yang bersangkutan, sebut ke
supaya dia bisa memperbaiki diri. Ini ada jaga. Agak berdua. So tahu. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan itu, kalau ada kesalahanku ceritakan kepadaku, tapi kalau ada kebaikanku ceritakan ke orang lain. Amin. Dimotivasi. Nah yang ketiga kata Allah, walayam tabaktukum ba'am. Jangan menggosip atau menggibah atau menggunjing. Kalimat majaznya kata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Sama seperti kita makan bangkai saudara kita yang kita gibahkan itu. Sebenarnya maknanya bukan begitu. Pemahamannya begini. Kalau seandainya awak disuruh makan bangkai, namun enggak. Nah, kecil Allah, orang yang menggibah itu dia lebih hina derajatnya daripada orang yang makan bangkai. Itu sebenarnya kalimat penting yang disampaikan Allah. Sama seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Artinya itu, ketika orang jijik dengan bangkai, jangankan untuk memakannya, mendakik ke bangkai sini jijuk. Tidak berani, apalagi memakannya. Jadi kata Allah, orang yang menggunjing itu derajatnya lebih hina daripada orang yang makan bangkai. Coba yang lain, barang kaburnya di mata Allah. Itu orang yang menggunjing itu. Makanya ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mal ghibah. Apa itu ghibah ya Rasulullah? Dijawab ya Rasulullah, dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu, maka itulah yang ghibah. Atau kesalahannya, keburukannya, kalau ceritakan, nyo pasti bela, mendangannya, berarti itu ghibah. Tapi kayak sahabat, tapi memang itu kenyataannya Rasulullah. Karena memang kenyataannya itu, makanya ghibah. Kalau saya tidak seperti yang kalian ceritakan itu yang terjadi, faqad bahattah, maka itu jatuhnya ke buhtan atau fitnah. Jadi asalah menyabit keburukan orang, batu bana itu kerajono tetapnya salah, ghibah. Tapi kalau tidak, fitnah. Terbalik itu. Bahkan kata Rasulullah begini, al-ghibah asyaddu minaz zina wa syarbil khamar. Dosa menggunjing itu kata Nabi lebih berat daripada dosa zina dan dosa minuman khamar. Hadis Muslim itu. Kenapa Nabi mengatakan lebih berat dosanya daripada zina dan minuman khamar? Kalau orang berzina taubat dan minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatannya, saat itu juga dosanya Allah ampuni. Orang yang minuman khamar bertobat dan minta ampun kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi untuk minum khamar, dosanya langsung Allah ampuni, habis dibuat. Tapi kalau orang yang suka bagunji yang tobat ke Allah, ya Allah mau tobat akan bagunji yang lain, dosanya belum Allah ampuni sebelum dia mendapatkan maaf dan kerelaan dari orang yang digibahkan itu. Situ balik. Awak menggibah si A, kalau ini dosa diampuni Allah, datangi si A itu kecari no, ampun menggunjingan ibu, menggunjingan apa? Ini yang meminta maaf, meminta kerelaan. Kalau direlakannya, dimaafkannya, baru dosanya diampuni Allah. Tapi kalau tidak, dosa itu tetap tercatat sampai akhirat dan itu harus bayar dengan pahala dan amal soleh. Dan makanya banyak wajib bangkrut di situ. Kira-kira meminta maaf ke orang yang bergunjang itu berani nah. Itu masalahnya. Oh kalau menggunjang itu seru ya Pak. Menggunjang itu seru warna mempelama otak. Seru tuh Pak. Makanya Ibu, kalau ada orang yang datang, kata kuncinya, passwordnya, kata sandinya, orang bagi itu mudah sih Ibu. Pagi-pagi datang berbaik-baik, Bu, ada informasi terbaru, itu diam. Itu kata kuncinya tuh, ada kabar baru, ada cerita baru. Awak ada kepo ya, marilah. Itu macam ini. Langsung dibuka. Pasti kita ujung-ujung diam. Kalau informasi terbaru itu diam. Dia besok kalau aku pagi-pagi bermain buku, ada informasi terbaru, info lama harus selesai lainnya. Tutup
Risma gaduh langsung. Dia tak pasti bangun dia kan. Ya. Tidak ada cerita tidak dia. Dosanya baik. Awak pasti tidak namu minta maaf kalau orang yang awak gibahan. Kenapa kalau awak minta maaf orang pasti bercakap betul. Iya. Jadi kalau awak boleh jujur gini bapak, awak di dalam masa itu kan damai segini bapak aku saja. Tapi kalau boleh jujur awak sama awak pasti pernah saling memuji. Iya tidak? Iya. Ah, ada lagi. Jadi awak sama ibaratnya Pak Bu, bagai 5 kata cubada. Si A mengejar si B, si B mengejar si C, si C mengejar si D, si D mengejar si A, si A mengejar si E, si E mengejar si B. Pak putar-putar lah bantu bagai 5 kata cubada. Jadi Bu, Ya. ini lalu dah buka kartu. Jadi ini kau bagi solusinya Pak. Kalau ibu bapak nak mau buka kartu, datangi mereka sudah ceramah kau asal-salaman. Kartu kuncinya saja dulu. Salaman tak mampu, mungkin dulu pernah tanggung jawab dari ambo. Ya. Kini ambo minta maaf. Kalau ibu tu lagi jujur, ambo dulu pernah mampu anak itu. Daripada diambil pahala bisu ibu orang pandai-pandai dekat ibu Pak. Oh dari awal puasa sampai kini pernah menguji orang, tak pasti kalau kita puasa habis ada tu. Kalau Aja buka kartu selai. gunjingnya lah pindah-pindah Pak, gunjing sini tambah juga. Kamu kan minta maaf juga panjang. Tapi kata kuncinya dulu ya kuncinya tadi kau tadi macam kak mah. Ya. Pasti kan kata apa kuncinya tadi tu. Kau kata dulu. Walaupun tadi wak kuncinya itu kerja dulu. Kalau dulu nak merah ada Pak. Tapi kalau tadi, oh ada ibu ada. Padamu ibu Pak buka kartu ini. Saya bermaafan sudah kau. Ayolah tutup dah ya. Jangan ada panjang. Ustaz. Oh nak tentu salahnya Pak tu gibah tu beda Pak. Makanya kata, mungkin dulu pernah kegunjian, pokoknya kalau pernah itu mengunjurnya Pak, apa ya Pak, jelas selesai itu. Minta. Ini kalau kita buka sama-sama buka kartu pernah saling mengunjungan, minta maaf selesai, minta kerelaan. Gunjing lama sama gunjing baru kan beda Ustaz. Itu mah kalau dulu kuncinya Pak. Saya kerja tadi dia jadi itu udah cakap jadi. Ah, berarti lah ya. Soal gibah kan ada mungkin solusi mereka kan, kalau itu tidak tersolusi kan. Yang kalau orang yang menggibah itu kalau minta maaf, kita kira kan yang dia pahala. Iya. Jadi solusinya kalau ada orang yang saya minta maaf, bisa banyak banyak pahala gue. Ah. Aku ambil mana mesti stop. Nan bedonya pahala banyak kunjian banyak loh Pak. Itu bedo. Satu sudi orang dapat kunjiannya. Itu ada PK Pak. Minta maaf. Kalau gibah mesti sabar Pak. Kenapa kecil Nabi? Dosa gibah itu belum akan Allah ampuni sebelum Allah minta maaf dan minta kerelaan ke orang yang Allah gibahkan. Itu maka kini kan langsung buka kartu Pak. Buka aja lah. Aku dulu mungkin pernah menggibah ibu. Ya lah selesai itu. Yo mau euro lah. Sama-sama maafkan habis tuh. Daripada diambil busuk Pak lo. Jadi kontrak, tetap aku minta ke ibu yang maksudnya, boleh kini kau maafkan siapapun yang menggibah Allah maafkan. Amin. Ya kalau bisa masalah apa Bu? Saya buka kartu salah. Ini bisa ada dulu ada PK. Karena kita ada buka kesempatan untuk saling jujur, untuk saling buka dan berang lah dong. Tapi kalau sudah tuh ibu ngecek berang dulu itu. Jadi ini salah mumpung kita lah buka kartu. Ya Ustaz. Tapi gibah beda Pak di sini. Harus minta kerelaan. Baru dosa diampuni Allah. Tapi lo nyampuninya Pak Ustaz. Ada. Satu yang dosa yang disembunyikan, yang bukan disembunyikan itu bukan. Namun mengecewakan apa kangka orang tua. Iya. Iya, itu Ustaz Ibani kan saya omongin sama dia. Dan kawannya sponsor ini dia ngomong pula itu. Ada macam menyambung batu acara. Emang ini selesai Pak. Saling bermaafkan gitu gini. Itu baru kata kuncinya mau dulu dan tinjau tadi. Lagi patuh koreksi. Kalau kebijakannya yang wasabian itu boleh karena itu kebijakan. Kalau seandainya keburukannya dalam kebijakannya pemerintah nak kita sampai
Tidak mungkin Allah mengizinkan Fir'aun dengan keburukannya dibaca di Al-Quran. Nah, tapi kalau lo pribadi itu bapak ya, itu boleh tuh. Ajarilah ke Solo. Jadi selagi kebijakannya tak apa-apa. Ya. Kalau nak tak masuk jadi itu ke Solo itu baca. Bahaya ibah itu misalnya. Nah, itu bareng. Itu makanya dek kalau meminta maaf, mengakui kesalahan, menggibahkan itu dah bareng. Makanya kecil tadi dosa itu lebih berat daripada dosa berzina dan minuman khamar. Kalau dosa berzina macam kui ke Allah selesai. Tapi kalau gibah nak selesai dari Allah dong. Harus mendatangi orang untuk kecil Nabi minta maaf dan juga tak rela karena dulu pernah menggibahnya. Situ bareknya Pak. Dia kalau itu barek dosa dia lebih barek daripada itu. Dia kini salah kiawak kinilah sama-sama buka kartu gua aja tunjuk je lah. Ngaku saya lah. Ambo pernah dulu menggibah ibu ya. Ambo iyo lo, asal saya mah. Habis satunya dulu tapi kenapa kata kunci dulu. Habis itu jadi gue aja lagi dulu. Beja mau datang jawab kan. Ini yang mau sampaikan. Lah, salah mana sudah kau? Ya. Ah, jujur aja. Kan jujur aja lah buka coki seperti ini. Baik, saling bermaafkan kita sehabis ini Bapak buka kartu saja supaya kita tak diambil pahala gitu. Karena kalau banyak setan pahala itu dah diambil besok, tapi kalau ada jujur aja kawat balik terjadi dan benar jadi orang bagus besok ya Bapak. Dah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk orang yang beribah ya.